Pasca serangan ke kapal Tosca, Iran kini memantau gerakan militer Amerika Serikat. Iran menduga Amerika Israel tengah menyiapkan serangan kejutan. Dikutip dari Al Arabiya, agen Tasnim Iran menyebut Teheran tengah memantau gerakan militer Amerika Serikat. Pemantauan termasuk pada penempatan maupun penempatan ulang beberapa unit angkatan laut yang belum pernah terjadi sebelumnya. Unit angkatan laut ini juga terlihat mengangkut peralatan. Iran menduga Amerika Israel tengah menyiapkan serangan kejutan. أما وكالة تسنيم فقالت أن إيران رصدت تحركات عسكرية أمريكية من بينها عمليات إعادة. Kembali di Sindo Sore Pemirsa, sebuah foto yang beredar menuai kecaman umat Kristiani usai memperlihatkan seorang prajurit Israel menghancurkan patung Yesus Kristus di Lebanon. Aksi amoral ini kembali terjadi usai sebelumnya serangan pasukan Israel meratakan sebuah sinagog di Iran. Foto ini menunjukkan seorang prajurit Zionis Israel menghancurkan patung Yesus Kristus dengan sebuah palu godam. Bagian kepala patung Yesus ini pun hancur lebur usai menjadi sasaran pukulan. IDF mengkonfirmasi kejadian ini terjadi di Lebanon saat negara Zionis ini melancarkan agresinya. Foto ini pun viral di media sosial dan menuai kecaman umat Kristiani di berbagai belahan dunia. Pemirsa, kebijakan pemberian kartu nusuk haji kini dilakukan di Jakarta sebelum keberangkatan jemaah ke Tanah Suci. Kartu ini merupakan identitas yang lebih penting dari paspor dan visa ketika menunaikan ibadah haji. Kartu nusuk merupakan dokumen penting yang wajib dimiliki setiap jemaah haji. Kartu ini memuat data personal jemaah seperti nama, paspor, hotel, dan QR yang nantinya akan dipindai petugas untuk mencegah jemaah ilegal. Sehingga, kartu ini wajib dibawa selama rangkaian ibadah haji. Melalui kartu ini, jemaah dapat mengakses kawasan suci Mina, Arafah, dan Musdalifah. Selain itu, kartu ini menjadi penolong jika sewaktu-waktu jemaah terpisah dari rombongan. Di tahun ini, kartu nusuk dibagikan di tiap embarkasi sebelum keberangkatan haji. Hal ini merupakan kebijakan baru sebab sebelumnya kartu nusuk dibagikan di Arab Saudi. We prepare this for a long time. We bring the nusuk card from Saudi Arabia to Indonesia, Jakarta. Next, we activate from by clotter. And after that, after activate by clotter, everyone with passport, we make sure the same name, same passport. And after that, we activate it by application in Saudi Arabia. Jika jemaah menghilangkan kartu nusuk, jemaah dapat melapor ke petugas atau menghubungi Unified Call Center di nomor 1966. Ribuan jemaah calon haji mulai tiba di asrama haji di sejumlah daerah. Wajah-wajah bahagia jemaah mempersiapkan keberangkatan mereka ke Tanah Suci untuk beribadah haji sekitar 1 bulan. Di antar sanak keluarga, sebanyak 354 calon jemaah haji kloter pertama embarkasi Yogyakarta tiba di Hotel Kawasan Temon, Kulon Progo pagi tadi. Memancarkan aura bahagia, para calon jemaah haji tiba menggunakan 9 bus dan akan menjalani pemeriksaan kesehatan akhir, pembagian gelang identitas, kartu nusuk, biaya hidup atau living cost sekitar 3 juta rupiah, serta pembagian kunci kamar. Siang ini para jemaah akan beristirahat di kamar hotel dan berangkat pukul 23 malam nanti melalui Bandara YIA. Sementara itu, 393 calon jemaah haji kloter pertama embarkasi Makassar juga mulai masuk asrama haji Sudiang pagi tadi. Calon jemaah haji asal Sopeng dan Makassar rencananya diterbangkan Rabu dini hari besok melalui Bandara Sultan Hasanuddin. Selama di asrama haji Sudiang, calon jemaah haji akan mengikuti pemeriksaan kesehatan akhir hingga pembagian paspor dan kartu nusuk serta uang saku. Kalau orang tua 15 tahun, kalau saya 10 tahun. Alhamdulillah karena ada lagi pendamping, makanya
diurus, ya bisa bersamaan dengan keluarga. Tahun ini, embarkasi Makassar akan memberangkatkan sebanyak 16.750 jemaah, terbagi dalam 43 kelompok terbang dari 8 provinsi di kawasan timur Indonesia. Dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun ini, kartu nusuk calon jemaah haji sudah dibagikan di asrama haji. Kementerian Haji juga menerapkan sistem Mekah Road, yaitu proses pemeriksaan imigrasi Arab Saudi yang dilakukan langsung di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar. Tim Liputan iNews melaporkan. Di tengah perang Timur Tengah, 118 hotel di Madinah, Arab Saudi siap menyambut kedatangan jemaah haji kloter pertama. Selain penginapan, menu makanan Nusantara juga disiapkan untuk konsumsi para jemaah. Dan berikut laporan jurnalis iNews Eti Juwitasari dari Madinah, Arab Saudi. Sejumlah persiapan dilakukan untuk menyambut kedatangan jemaah haji di Madinah, Arab Saudi. Rencananya kloter 1 jemaah haji akan tiba pada 22 April 2026 mendatang. Persiapan meliputi akomodasi atau hotel, tempat jamaah haji menginap, dan juga konsumsi. Sebanyak 118 hotel disiapkan untuk menampung 103.000 jemaah haji kloter pertama di Madinah, Arab Saudi. Hotel dibagi pada 3 wilayah, yaitu Syamalia, Korbia, dan Jenubia. Nantinya hotel tersebut akan dikelola oleh 5 sektor. Selain hotel, catering untuk jemaah haji juga menyatakan sudah siap menyajikan makanan untuk para jemaah haji. Nantinya jemaah haji akan mendapatkan 27 kali makan, yaitu 3 kali sehari dengan perkiraan tinggal 9 hari di Madinah, Arab Saudi. Mengenai cita rasa, para jemaah haji tidak perlu khawatir karena semuanya merupakan menu Nusantara dengan bumbu yang didatangkan langsung dari Indonesia. Salah satu menu unggulan dalam musim haji kali ini adalah tempe. Bahan makanan khas Nusantara ini rencananya akan menjadi menu rutin bagi para jamaah haji yang dijadwalkan akan dibuat 5 kali dalam sepekan. Dari Madinah, Arab Saudi, Eti Juwitasari melaporkan. Amerika Serikat mengeluarkan video detik-detik saat pasukannya mengambil alih kapal kargo milik Iran. Inilah momen saat tentara Amerika Serikat mengambil alih kapal kargo Tosca milik Iran. Pasukan militer Amerika Serikat mendarat di kapal ini dengan menggunakan helikopter. Pasukan Angkatan Laut Amerika Serikat ini berasal dari kapal induk USS Tripoli. Mereka mengambil alih kapal kargo Tosca yang sebelumnya sempat ditembak oleh kapal penghancur USS Bruins. Amerika beralasan kapal milik Iran ini mencoba menembus blokade Amerika di Selat Hormuz. Televisi pemerintah Iran menayangkan rekaman yang menunjukkan kapal kargo dan kapal tanker minyak terhenti di Selat Hormuz. Kapal kargo raksasa dan kapal tanker minyak yang berhenti total, sementara perahu-perahu kecil bergerak di selat tersebut. Hal ini terjadi setelah Garda Revolusi mengumumkan bahwa mereka kembali menutup Selat Hormuz. Militer Iran mengumumkan bahwa mereka telah menghentikan 2 kapal tanker minyak yang berbendera Angola dan Botswana saat melintasi Selat Hormuz dan memaksa mereka untuk berbalik. Pemimpin tertinggi Mujtaba Khamenei telah mengeluarkan pesan yang menekankan bahwa Teheran harus memanfaatkan mekanisme penutupan selat